pikiran kita itu selalu berpikir bahwa ini bisa mensubstitusi kebodohan kita. Iya kan? Iya. Kenyataannya tidak. Kita nggak ngerti. Tanya tahu jawaban. Seolah-olah itu yang benar. Betul. Menuhan. Semakin dibutuhkan dengan adanya AI, bukan hilang. Iya. Tadinya kan kita takutkan bahwa kemampuan manusia itu akan terhapus oleh kemampuan AI. Kenyataannya tidak. Nah, jadi orang bisa ditangkap sebelum melakukan kejahatan karena sudah diprediksi dia akan melakukan kejahatan. Ya, kalau bukan. Ya, Bukan. Ada judulnya. Iya, yang di Judge future ya. Ya, betul. Judge Dredd. Oke. Jadi sudah ditangkap sebelum melakukan kejahatan. Tapi bisa diprediksi orang ini akan melakukan itu. Lebaran bukan telur ceplok. Habis di rumah pas stok makanan. Lapar. Baiklah, kita akan memulai hari ini langsung saja dengan lagu. Ini lagu populer di tahun 90-an, berarti saat Om Steve itu masuk usia 46. Iya. Om Steve sudah menikah yang pasti nih. Ya, 90 akhir. Sony sudah begir-begirnya. Kalau saya sedang belajar begir sama Sony waktu itu ya. Betul. Nodi ulang tahun pernikahan ke-50 waktu itu ya. Iya, betul. Dan Sony sudah loop kedua kalinya. Sudah rasa chihuahua ada loop. Oke. Ya, kita nyanyi dulu ya. Dikecek dulu biar ada enak gitu. Let's go. Si Ramli raja chatting, punya gebetan namanya Putri. Bikin Ramli bilang wow ini. Si Ramli raja chatting. Hey. Si Ramli raja chatting, punya gebetan namanya Putri. Bikin Ramli bilang wow ini. Si Ramli raja chatting. Terbayang wajah Putri oleh Ramli di batu. Tak tahan Ramli capek ingin basuh. Onde bandera cabana Putri hiko. Yo Ramli tarui mencari. Hey. Si Ramli raja chatting, punya gebetan namanya Putri. Bilang Ramli, bilang wow ini. Si Ramli raja chatting. Si Ramli raja chatting, punya gebetan namanya Putri. Bilang Ramli, bilang wow ini. Si Ramli raja chatting. Si Hendy raja chatting. Hendy raja cheating. Hendy raja cheating. Ya, Son jatuh telurnya pecah udah. Aduh. Itu lagu. Itu lagu dipopulerkan oleh T5. Judulnya adalah MIRC. MIRC. Yang mengalami MIRC pasti lagi senyum-senyum di rumah nih ya. Karena itu adalah mau connect juga harus gitu dulu ya, internet ya zaman dulu ya. Itu adalah teknologi. Kalau sekarang mungkin Bapak Ibu mah taunya adalah media chat. Itu termasuk media chat awal-awal. Betul. MIRC itu media sosial, tapi bentuknya adalah chatting. Nah, dan biasanya identik dengan ASL PLS, betul ya? Aduh. Benar kan? Singkatan apa? H, live, ASL, seks dulu, live, please. Nah, gitu. Jadi biar tahu gendernya kita apa, ya tinggalnya di mana, dan umurnya berapa. Dan biasanya bohong semuanya. Nah, begitu 46 skip. Ngomong teknologi, kita memang tidak akan pernah lepas dari teknologi. Betul. Termasuk di atas meja kita megang smartphone. Ini kebutuhan sehari-hari, transaksi perbankan, terus untuk berkomunikasi dengan siapapun. Bahkan sampai tanda tangan dokumen sekarang bisa. Kerjaan semuanya dari sini. Ada satu handphone aja, betul. Nah, ini kita mau lebih spesifik nih. Kalau ngomongin teknologi sebenarnya luas banget. Tapi kita kedatangan dua tamu hebat ini ngebahas satu hal tentang AI. AI kan AI. AI. Tentang AI. Kalau di Sunda mah dibacanya AI gitu teh. Kamu mau didago sama ya Pastor Ferry ya? Selamat datang Pastor Ferry. Pastor Ferry. Mau cross check aja Pastor Ferry didatangin cuman mau di cross check. Bener nggak kalau di dago dipanggilnya AI gitu? Kenapa dipanggil AI? AI gitu. Maksudnya bener kan namanya AI gitu kalau di dago. Harus diperiksa dulu. Ini Pastor Ferry yang asli atau asli ini kayaknya asli. Atau AI? Asli. Kenapa asli coba? Apa? Itu tas yang nggak dilepas. Ciri khas. Iya, ciri khas. Dan Pastor Ferry nggak sendirian. Hari ini bawa siapa nih Pastor? Yang mau dikenalkan ke kita? Bukan
Bersama siapa hari ini, Pastor? Profesor Iwan Pranoto. Guru besar ITB dalam bidang matematika. Nah, matematika. Jadi kita mau mencongak hari Tapi ini. boleh ditanya, ini asli. Asli ya. Pastor, rumus Pitagoras. Matematika no? Iya. Matematika. Tapi bukan pastor. Apa? Bapak Iya. profesor. Ya. Prof. Bapak profesor. Yang Pastor pastor dan sini. prof. Jadi Iya. mau nanyanya ke pastor apa ke prof? Ini dulu. Gabung dua-duanya. Oke. Oke, ini ada Prof Iwan yang sehari-hari di ITB, guru besar di ITB ya? Iya. Waduh. Dulu ngambil matematika, apa yang terfikir? Saya selalu kagum dengan orang yang mengambil jurusan mata kuliah matematika. Saya punya teman juga, dan saya memikirkan setelah ini profesinya apa ya? Iya. Lalu juga berikutnya kalau nggak matematika, fisika. Fisika. Ataupun juga ada ilmu kelautan kalau di ITB ya, Prof. Iya. Betul ya? Prof, sedikit Prof. Wah, Jurusan hebat nih. matematika itu belajar matematika yang umum kita ketahui nggak sih? Iya juga. Iya juga. Iya juga. Tambah kali kurang bagi. Iya. Pitagoras. Iya. Bilangan asli, bilangan prima. Iya. Sin kos tangan, kalau kangen main ke kos. Ya. Wah, ini 90-an banget ini ya. Sin kos tangan kalau Matematikanya dapat berapa dulu? Ya 4 lah. Aku matematika butut, Prof. sama Serius. Ya, sama agree saya juga. saya anak sosial. Jadi Ya. makanya ketemu eksak termasuk matematika, Pastor. Saya hancur. Udah belat aja Matematika pokoknya saya belat, bodoh. udah. Benar. Nggak Kok bisa. Prof bisa sampai profesor matematika? Hebat loh. Prof, berapa lama sih proses sampai akhirnya jadi profesor ini? Singkat ini. Ya sekolah kan 12 tahun. Ya. Sekolah. Terus Kuliah. S1. S1 5 tahun. standar. Oke. Masih suka main. Iya. Saya kalau nggak main 4 tahun. Saya juga 5 Iya, tahun nih. 5 tahun. Produk 5 tahun sama-sama. Sama. Cuman beda nasib. Oke. Zaman dulu kan 4,5. 4,5. Programnya Iya, 4,5 betul. tahun. Oke, S1 4 Jadi, tahun. 5 5 tahun. tahun. Setelah itu, Prof, S2 2 tahun. itu langsung atau sempat ada masa Kanada ya, bekerja Pak? dulu Langsung ya. di Kanada. Kanada? Oh. Udah matematika di luar negeri, Prof. Iya. Otak saya makin terlihat bodoh. Terus, Prof, dari situ? S3 5 tahun. Oh, disertasi 5 tahun. Setelah itu sampai akhirnya Punya embel-embel prof di depan. Itu. Ya, itu kan apa? Tuh, Prof. Itu kan anu ngerti. karena terlalu lama ngajar. Terlalu lama Prof ngajar. Iwan tidak lama jadi guru besar, masih muda sudah guru besar. Waduh. Oke. Jadi juga lah. Jadi lebih Banyak lama yang menyandang lebih muda. gelar guru besarnya apa belajarnya? Lebih lama Belajarnya menyandang. mah sampai Belajar sekarang. Oh, belajarnya Masih. sampai sekarang. Iya, Nah, iya, ini iya, iya. kenapa kita turut mengundang ada Prof Iwan di sini? Betul. Karena bahasan ini bisa menyentuh sisi spiritual. Iya. Dan juga sekarang lagi happening dan kita nggak mungkin melepaskan dari sisi yang kita butuhkan adalah tentang teknologi itu sendiri. Betul. Nah, itu dia. Dan memang Prof sedikit dulu untuk pengantar. AI itu berhubungan dengan matematika atau kebalikannya, matematika pasti akan menyentuh AI dalam kondisi sekarang nih ya? Atau malah tidak berhubungan sama sekali. Ya sebetulnya sih itu dasar ya. Itu Oh, di dasar. matematikanya sebetulnya ini teknik yang Boleh lebih dasar. dekat mikrofon. Nah, Tekniknya mendasar. Oke. Jadi seperti mencari optimum. Optimum Prime, Transformer. Optimus, Pak. Optimum tuh apa, Bro? Mencari optimum tuh maksudnya? Ya mencari yang misalnya kita menyusun kalimat. Oke. Menyusun kalimat tuh setelah kata ini saya terus kata Selanjutnya apa? pergi gitu ya kemana SPOK itu. nih. Nah itu kan ada datanya. Oke. Nah kemudian dicari yang paling optimum. Oh, Yang- itu maksudnya. Oke. Jadi cari yang paling sering terjadi. Apakah ini mudahnya algoritma? Mirip. Iya. Algoritma. Yang mengerjakan itu algoritma. Oh. Nah ini pelan-pelan ya Bapak Iya, iya, Ibu iya. umat sekalian ya biar kita nggak lari-lari Bukan juga hanya ya. buat Bapak Ibu, buat kita. Kita juga. Ini kita bakal pelan-pelan kok. Ini karena sesuatu Iya. yang baru, termasuk juga buat kami hostnya. Ini tuh baru dan menurut kami tuh salah dua host yang juga enggak gaptek juga begitu ya. Iya. Nah kalau kita pakai tadi maaf ada MIRC di lagu, lalu juga berkembang setelah itu punya Friendster, ada Facebook kemudian Pet, lalu ada Instagram, ada TikTok. Sekarang. Bahkan kalau mau FYP harus cari dulu algoritmanya bla bla bla. Sering kali kita dengar kata algoritma. Ini tuh apa sih Prof kalau boleh tahu algoritma? Algoritma bagaimana kita memerintah mesin untuk bekerja. Oke. Jadi Kata perintahnya.
Iya, susunan perintahnya bagaimana? Oke. Nah, untuk bisa Misalnya kita memerintah mesin untuk membuka tutup di pintu tol. Oke. Mobil masuk, Ya. kalau orangnya Tap. ngetap, kartu Saldonya ada. dia buka. Oke. Setelah lewat dia tutup. Nah, susunan perintah itu ditulisnya dalam algoritma. Nah, yang membentuk algoritma manusia juga kan, Prof? Manusia juga. Jadi di-input oleh manusia. Manusia juga. Program oleh manusia. Iya. Oh, dijalankan oleh mesin. Iya. Ada dua sebetulnya, algoritmanya dan juga datanya. Kan dia harus membaca data. Bukan, dia harus dilatih. Algoritma zaman dahulu ya mati. Artinya dia nggak berubah. Kemampuannya sudah. Kemampuannya sudah. Pada saat ditulis sudah. Nah, yang sekarang itu dinamik. Dari data yang dia belajar, dia semakin lama semakin belajar. Dan dia lihat yang mana yang sering sering dilakukan. Nah, itu yang bahaya. Prof, itu yang bahaya. Sekilas saja, apakah berarti hidup? Karena dia belajar, dia mempelajari sesuatu yang sudah dia biasa memproses itu semua, dia bisa mengerjakan tanpa sudah diperintah manusia. Kalau dia artinya belajar, sudah diprogram sebetulnya. Sampai saat ini masih itu cerita fiksi yang dia bisa melebihi manusia. Rasanya belum. Walaupun sudah potensi itu ada. Nggak tahu. Tapi yang sekarang itu sudah luar biasa ya kemampuannya. Walaupun kita sudah prediksi bisa seperti ini, tapi tetap belum bisa ngalahin manusia. Bukan, tetap luar biasa kita rasakan ya. Gini, kemampuan mereka menyusun kalimat itu kan sederhana sebetulnya. Dari kalimat-kalimat yang kita berikan, dari berita-berita yang kita masukkan, dia lalu belajar susunan kata seperti ini. Ya, sederhananya begitu. Punya kemampuan belajar. Datanya dikasih 10, dari 10 data itu dia bisa mengolah, tiba-tiba menghasilkan yang mungkin bahkan datanya belum ada ya, Pak. Ini yang baru, yang namanya generative AI. Dia generate. Kalau sebelumnya sebelumnya itu program itu hanya memakai saja yang ada. Menuliskan ulang apa yang sudah ada. Menyajikan dari apa yang sudah dia punya, datanya. Nih, gitu. Kalau sekarang dia kalau dia olah, dia bisa membuat sesuatu yang baru. Itu di luar data itu. Terlihat dari skripsi yang pernah dibikin dan diperiksa. Karena ada, Prof Iwan pernah ngecek. Jadi tanya ke AI, keluar begitu, lihat catatan kaki referensinya diciptakan oleh AI-nya. Iya. Jadi hati-hati. Mereka sering sekarang namanya halusinasi. Apa itu maknanya? Halusinasi, jadi dia menciptakan sesuatu yang baru dan belum tentu ada sebelumnya. Belum ada. Gini, misalnya saya tanya sesuatu, lalu dia mikir seharusnya ada reference tentang ini gitu. Lalu dia tulis saja. Keluar catatan kakinya Prof Iwan Pranoto begitu. Tapi cek ke Pak Iwan, enggak, Pak Iwan enggak pernah ngomong begitu. Dia ngolah dari mana? Sumber source-nya dari mana? Ngarang. Ngarang. Pantesan tadi Prof Iwan dari kemungkinan Pak Iwan, dari data-data Pak Iwan kayaknya dia bicara ini. Nah, dia menduga bahwa Pak Iwan yang paling mendekati. Sepertinya pernah. Pantesan Prof Iwan tadi bilang ini ada bahayanya juga ternyata. Tadi belum sempat disebutin nih bahayanya apa aja nih, Prof? Bahayanya yang tadi ya. Kalau kita berikan data yang seperti sekarang, data yang ada kehidupan seperti sekarang kita berikan ke AI, atau machine learning. Nah, kita tahu bahwa di kehidupan kita ini ada diskriminasi. Misalnya orang kulit berwarna itu mengalami perlakuan yang berbeda dengan orang kulit putih. Mungkin tidak di Indonesia, misalkan di Amerika Serikat. Nah, itu dianggap sebuah norma. Dan itu akan digunakan dia untuk melakukan judgment. Justifikasinya dari kondisi itu diambil oleh si AI. Misalnya salah satu yang sekarang sudah berbahaya itu misalnya gini, untuk bank
untuk menentukan apakah bank itu memberi pinjaman ke X, ke X atau Y atau Z. Nah, sekarang bagaimana dia menentukan berapa peluangnya X akan mengembalikan uangnya, pinjaman itu, Y berapa, Z berapa. Nah, masalahnya ini terjadi diskriminasi. Yang warnanya hitam, kulitnya warna hitam, itu kita hitam lagi saja. Hitam mah genek. Oh, genek. Abu nggak dikasih pinjam. Dia mendapat skor lebih rendah. Aduh. Nah, bukan dari performa bayarnya nih, Prof. Belum. Itu yang pertama. Kedua, di Amerika ada seperti ini ya, risiko untuk orang-orang yang dipenjara untuk dibebaskan untuk dia melakukan lagi kriminal. Mengulang. Nah, ini sekarang sudah dilakukan pakai AI untuk memperkirakan apakah seseorang itu kriminal, apakah dia akan mengulang lagi tindak kriminalnya. Nah, masalahnya kembali lagi datanya itu sudah diskriminasi. Data di input yang disiapkan sudah diskriminasi sendiri. Nah, akhirnya dia belajar dari situ. Nah, akhirnya judgement yang dihasilkan oleh AI, algoritma tadi, itu sama sekali tidak netral. Ini yang berbahaya. Ini yang dikatakan Paus sebetulnya. Paus itu mengatakan dua hal, ya, bahwa teknologi itu harus membawa fairness dan welas asih. Fairness itu apa? Kesetaraan, keadilan, kesamarataan, adil. Welas asih, compassionate. Iya. Tapi kita bicara yang ini dulu, fairness dulu, kesetaraan. Ini jauh dari kesetaraan. Dan itu nggak bisa dikontrol, Prof, atau gimana? Karena kan tetap itu kan dibuat oleh manusia. Kalau nih. Tidak lupa, bahkan udah ada film. Kalau saya lupa, kalau nggak salah Sylvester Stallone ya polisinya. Jadi orang bisa ditangkap sebelum melakukan kejahatan karena sudah diprediksi dia akan melakukan kejahatan. Man, ya, kalau bukan. Bukan. Ada judulnya. Iya, yang di future ya. Ya, betul. Jadi sudah ditangkap sebelum melakukan kejahatan. Tapi bisa diprediksi orang ini akan melakukan itu. Itu juga kan Tom Cruise ya. Minority Report. Minority Report, betul. Itu bingung saya nontonnya Minority Report, Vanilla Sky ini gimana film ini? Saya pulang itu. Sebetulnya film-film itu kan mau menggambarkan bahwa peluang AI untuk dipakai macam-macam sangat banyak. Tergantung siapa nanti akan memakainya. Masalahnya menurut saya yang miris adalah AI ini berkembang di negara yang kondisi sosialnya seperti itu. Katakanlah Amerika Serikat nih. AI kan berkembangnya di sana nih. Mungkin di kita belum ya kemampuan orang kayak kita berdua kan. Udah sih dimulai dengan upload foto yang jadi estetik gitu. Amerika itu adalah negara dengan jumlah orang yang dianggap melakukan kejahatan dan dikenai tahanan atau apa terbanyak sedunia, 4 juta orang. Based on AI. Enggak, itu tadi bukan? Enggak, datanya adalah ada 4 juta orang yang ditahan di penjara atau masuk pengadilan, belum pengadilan keluar dengan jaminan dan sebagainya. Jadi data kriminalitasnya gila-gilaan di sana. Iya, di Amerika. Timbang ya. Dan itu bisa jadi dasar orang menginput yang jadi data yang akan diolah oleh AI. That's why kenapa nggak fair tadi. Kan? Jadi algoritma itu sama sekali tidak netral. Jadi makanya orang bicara matematika yang netral. Tanda kutip sekarang karena kenyataannya seperti algoritma yang secara teori harus netral dia. Tadi saya sempat tanya bahwa apakah nggak bisa dikendalikan nih, Prof? Bisa, tapi yang mengendalikan kan dia harus sensitif. Itu dia. Dan elemennya singgungan sama politik, sama apa itu makin kompleks berarti. Artinya kita sebagai manusia kita harus sensitif. Apapun yang dihasilkan oleh AI itu kita harus curiga dulu. Jangan serta-merta percaya. Nah, masalahnya adalah ini kan namanya kecerdasan buatan. Pikiran kita itu selalu berpikir bahwa ini bisa mensubstitusi kebodohan kita. Iya kan? Iya. Kenyataannya tidak. Kita nggak ngerti.
tanya tahu jawaban. Seolah-olah itu yang benar. Betul. Menuhankan AI begitu. Yang sering terjadi kan beberapa siswa menggunakan AI untuk menuliskan tugasnya. Iya. Skripsi kayaknya bukan beberapa. Ya. Saya pernah sekali. Pakai gitu bisa. Saya pakai Mandalay. Setelah itu jadi dia itu kan seperti menggantikan kita, iya kan? Jadi artinya dia mendampingi kita yang bodoh. Itu nggak bisa ternyata. Jadi ini AI itu kecerdasan buatan untuk orang yang cerdas. Jadi kenyataannya ini sesuatu yang tidak begitu berguna buat orang yang tidak cerdas. Dan peruntukannya bukan untuk sehari-hari nih, Prof, kayaknya nih. Bukan ya. Jadi untuk masalah misal penelitian. Ya bisa juga sih. Misalnya dia mencarikan jalan, gitu ya. Betul. Memilihkan buku. Itu sudah referensi. Dari jodoh bisa. Bisa. Cuman gini, ini banyak penonton Rumah Noni juga yang memang dari sisi usia sudah tidak muda lagi. Banyak golakan juga mereka ya. Aduh, bisa WhatsAppan juga kayaknya udah syukur alhamdulillah puji Tuhan begitu ya. Nah, ini kira-kira kalau boleh kita slow down sedikit gitu ya, Prof, atau juga Pastor Ferry. Teknologi AI ini terbalut ataupun juga ada di kehidupan kita sehari-hari yang sekarang nih, yang umum-umum aja, nggak usah terlalu canggih dulu, Prof. Apa aja sih yang ternyata bisa dikategorikan ini sebenarnya teknologi AI yang juga memang sering kali kita gunakan tanpa sadar gitu. Yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja sih, Prof? Boleh kasih bayangan nggak sama yang nonton nih? Ya musik. Kita dipilihkan musik kan? Oh, oke. Misalnya saya itu suka misalnya Sarafon. Oh ya, oke. Sarafon. Langsung dia mencarikan lagu-lagu yang related dengan bagaimana caranya? Oke. Iya kan? Berarti search engine ini salah satu termasuk. Iya, dia Google termasuk. Iya, tidak senaif bahwa apa yang ada dia tampilkan, tidak. Ya, saya misalnya karena suka membaca soal Papua, berita Papua masuk terus. Betul, tapi tidak akan masuk ke Pak Iwan misalnya. Iya, karena dia membaca karakter kebiasaan si orang tersebut. Kayak explore-nya Instagram, kita sering lihat tentang musik, munculnya musik. Saya juga pernah ngobrol dengan seorang Yeri T5 ya, dia musisi juga, dan dia juga punya kekhawatiran sekarang itu musisi ada potensi jadi malas atau jadi kreatif. Karena udah ada beberapa yang menggunakan AI untuk membuat musik. Tinggal masukin aja nih ya. Bahkan ada kayak AI generator gitu ya, Prof ya. Saya pengen dibikin lagu tentang hari Minggu, cuaca cerah, mood saya lagi happy, mau ketemu pacar, lusa. Drat, keluar jadi lirik lagu, bro. Dan nadanya, bro. Artinya sebenarnya ya mungkin masuk dari Nodi tadi ya. Ini sehari-hari mungkin kita nggak sadar kita melakukan, atau kita secara sadar tapi untuk tujuan apa kita nggak tahu nih. Nah, Pastor, sebenarnya AI secara gereja nih ya menciptakan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada, yang kita kenal umumnya itu hakikat dari ilahi Tuhan gitu. Nah, ini teknologi nih mulai nyerempet nih, yang tidak ada menjadi ada. Betul, yang tidak bisa menjadi mungkin gitu. Itu tuh bertentangan gak sih Pastor pada hakikatnya AI ini, prinsip dasarnya? Sedangkan satu sisi Tuhan juga pada saat menciptakan manusia salah satu pesannya adalah beranak cucu dan berkembang biaklah, gunakan segala sesuatu yang ada di bumi ini pokoknya untuk dikuasai, untuk digunakan begitu. Gimana Pastor? Yang kita mulai dengan ini nih, berita ini nih. Apa itu? Paus Wars of AI Danger. Ya, tiba-tiba ada gambar Paus pakai jaket. Ya, padahal tidak pernah. Wow. Ya. Dan ternyata memang kita bisa ya kirim data saja, bahkan tidak perlu pakai foto juga. Terus kita bisa dipilihkan pakaiannya sebenarnya dari perusahaan pakaian. bahkan bisa bikin video sekarang. Dan dengan suara kita. Ya, betul. Jadi bisa saja kita dapat Paus sedang bicara sesuatu, bukan dia. Ya, benar. Suaranya suara Paus. Iya, benar. Ada satu video yang coba cari itu Paus yang itu ya, taplak meja, yang ditarik ke dia. Padahal itu tidak
tidak pernah terjadi. Nggak ada terjadi. Itu ditarik lalu dilipat. Jadi audio sudah, video pun sekarang sudah bisa. Sampai suara-suaranya persis banget identik ya. Itu gimana, Pastor? Apakah bertentangan dengan prinsip gerejawi yang tadinya tidak ada menjadi ada? Kalau sekarang dicek dalam berbagai dokumen, Paus hampir selalu menyinggung sesuatu tentang AI. Jadi misalnya menulis surat tentang World Day of Peace, tentang perdamaian. Dia bertanya sejauh mana AI ini membantu untuk membangun perdamaian. Nulis surat untuk orang muda. Bagaimana? Nulis ketemu dengan orang-orang dari company, Pak. Juga bertanya sejauh mana. Tapi pada prinsipnya Paus hanya mengatakan ini adalah ciptaan manusia juga. Yang kita bertanggung jawab untuk menggunakannya. Itu adalah kreativitas manusia. Tapi kita pakai untuk tujuan apa? Jadi di dalamnya ada masalah tujuannya. Ini jadi satu konteks yang penting nih, tujuannya untuk apa? Dan banyak orang mungkin menyalahgunakan tujuannya, menggunakannya untuk tujuan menguntungkan dirinya sendiri. Gitu. Jadi pada dasarnya gereja itu belum ada statement. Ini kan teknologi berkembang mungkin ya Pak. Statementnya kurang lebih mengatakan hati-hati. Ya, kita berterima kasih atas penemuan manusia yang luar biasa. Mari kita gunakan untuk tujuan yang lebih membangun kemanusiaan. Jangan merugikan siapapun. Kurang lebih begitu saja. Pastor, sudah ada penyimpangan belum? Dari apa yang referensi literasi dibaca, dari gambar itu aja udah nyimpang sebenarnya. Ya, tetapi ini pakai jaket tebal gini. Mungkin cuma setengah iseng, setengah apa ya. Jadi tujuannya belum sampai pada kejahatan ya. Nggak kriminal lah ya. Tapi kalau misalnya tadi menciptakan paus yang tiba-tiba misalnya sedang marah-marah kepada seseorang secara tidak adil, angry, with, bisa. Jadi padahal Paus tidak pernah melakukan itu misalnya. Itu baru menjadi salah ya. Belum pernah menemukan hal yang menurut Pastor, wah ini sudah Pak Iwan mungkin yang pernah melihat. Ini Pastor dulu dari POV-nya Pastor. Sebagian mungkin baru iseng-iseng ya. Ketika tapi sampai pada kejahatan saya belum tahu. Tapi tadi yang dikatakan Prof Iwan bahwa mungkin saja bahwa kita menggunakan AI dan kita mengambil kesimpulan yang sebetulnya tidak benar. Ya contoh ini nih, Paus pakai jaket tebal ini mau kemana? Itu salah satunya. Tapi Pastor Ferry berarti secara kasat mata ataupun juga secara pengalaman pribadi belum menemukan secara langsung ya bahwa ada kesalahan dari AI ini ya. Saya belum. Nah, kalau Prof Iwan kan beda lagi karena memang beliau praktisi gitu ya, dan juga guru besar pasti akan lebih banyak meneliti yang begini-begini. Prof udah pernah ketemu yang aneh-aneh diciptakan yang dipakai oleh untuk kejahatan? Digunakan untuk kejahatan? Enggak juga ya. Kalau gini, kalau saya ke murid saya, ke mahasiswa, ada guru yang melarang menggunakan teknologi. Ini sama sekitar 30-40 tahun yang lalu pada saat kalkulator. Iya kan? Nggak boleh bawa kalkulator. Iya, guru matematika itu di Amerika bahkan melarang muridnya membawa kalkulator. Kalau sekarang bebas ya? Enggak juga. Di kita pun ternyata masih melarang. Nah sekarang posisi AI bagaimana gitu ya. Kalau saya sih mikirnya tujuannya ya dengan adanya AI Anda harus menulis lebih baik dari AI. Gitu ya. Jadi pada suatu kali ada tugas saya menuliskan, saya bilang ini saya minta AI untuk menuliskan jawab dari assignment yang saya berikan. Ini jawabnya. Ini tulisan hasil yang karya AI. Saya bilang, nah sekarang Anda harus membuat lebih baik dari ini. Kalau sekedar untuk ini bisa AI. Yang ngapain kita kerja tanda kutip ya. Betul. Jadi saya minta Anda harus buat yang lebih bagus dari ini. Itu dia kenapa tadi Prof mengatakan ya kita jangan menuhankan AI soalnya lebih pintar dari kita. Toh kita juga harus bisa karena kita dikasih kemampuan berpikir. Jadi jangan diperbudak ya. Jangan. Kita tetap di atasnya dia. Nah itu yang kemungkinan tugas guru yang berat ya. Ya. Bahwa untuk membangun percaya diri ya. Tapi kan manusiawi, kalau ketemu yang mudah kenapa harus sulit ya? Wah ada AI. Nah ini kan jadi permasalahan kalau yang tadi Sony bilang ada AI ini gampang. Orang pengen tahu
aduh saya pengen cari AI kemana, jangan-jangan sampai ada yang begitu, bisa ya jadi. kan? Karena saking mungkin nggak ngerti dan denger canggih nih, gitu. Dan hasil obrolan kita hari ini diterima sama orang kan mungkin persepsinya beda-beda. Ada yang oh iya jadi tercerahkan, ada yang memudahkan gitu ya. Tapi juga ada yang jadi waspada, yang mana aja nih yang harus diwaspadai. Prof, caranya kita tahu ini bisa mengandalkan AI itu kita cari AI kemana? Bahasa sederhananya gitu deh, Prof. Kita cari AI kemana sih? Yang bisa aplikasi dipakai. Apa? Ya kita banyak. Iya, kita cari di internet. Semua nah, ya. sekarang gini loh. Kalau kita mencari di itu ya. Nah, itu kan sekarang permasalahannya tidak netral juga yang memberitahu kita ya. Jadi kita juga mau tidak mau tetap harus kritis itu. Jadi kemampuan basic kita berpikir kritis ternyata semakin dibutuhkan dengan adanya AI. Bukan hilang. Tadinya kan kita takutkan bahwa kemampuan manusia itu akan terhapus oleh kemampuan AI. Kenyataannya tidak. Nah, salah satu bentuk kritisnya Pastor, apakah AI ini Pastor sendiri sosialisasikan dalam homili misalnya atau apa, ini mulai jadi concern seorang Pastor Ferry nggak sih? Saya belum terlalu bicara soal itu, tapi kalau menggunakan kadang-kadang saya pakai juga ya. Misalnya saya menulis, saya ingin tahu berapa kali Pak Jokowi berkunjung ke Papua begitu. Karena tidak ada yang menulis. Keluar angkanya misalnya 18 kali. Tapi saya cek lagi kapan tuh 18 kali dan ngomongnya apa saja begitu. Jadi kritisnya tapi di situ, membantu untuk mempercepat karena saya pakai Microsoft Bing misalnya, yang itu selalu ada footnote-nya kalau itu. Tapi kayak AI chatbot kan dia juga jawab dengan cukup bagus, Pak. Sebenarnya juga kalau misalkan itu kan memang sudah aplikasi khusus tuh, Pastor Ferry ya. Lebih ke gini loh. Ini pengalaman pribadi dan mungkin mama saya yang ngalamin gitu. Ini kenapa ya mami nyari tayangan Rumah Noni susah nih di YouTube. Munculnya tuh tayangan-tayangan lain yang akhir-akhir ini beliau sering tonton. Itu apakah salah satu bentuk AI, Prof, maksudnya yang seperti itu? Ya kebiasaan mami. Maksudnya gini, Pastor, saya kenapa bertanya seperti ini? Saya membuka nih untuk generasi mama-mama kita yang nonton, bingung AI itu apa. Saya kasih tanda lebih sederhana lagi aja gitu gayanya ya. Jadi ketika Bapak Ibu semua yang menyaksikan di sini sering nonton Rumah Noni, nanti buka YouTube Rumah Noni lagi. Nah, itulah AI. Salah satunya betul ya, Prof ya. Karena saya yakin ini yang umurannya levelan ibu-ibu kita semua, boomers lah minimal, udah bingung. Itu gimana? Maksudnya apa? Nggak ngerti ini obrolannya tentang apa gitu. Atau mungkin kita sudah boleh khawatirkah dengan perkembangan AI sekarang, Pastor, Prof? Sudah boleh khawatir kalau gini? Kalau tadi kan kita bicara seolah-olah AI ini sesuatu yang baik dalam konteks perkembangan teknologi, apapun ceritanya. Tapi tadi sudah ada warning dari Paus, hati-hati. Tujuannya apa? Nah, dengan ada kata hati-hati dari seorang pemimpin umat, apakah kita mulai concernnya seperti apa nih, Mo? Hati-hati yang gimana nih? Apakah saya harus menghindari ini? Harus mulai mengkonfirmasi, cross check? Hati-hati yang bagaimana, Pastor? Atau ada yang nggak usah pakai handphone? Kalau dari Paus memang ada 2 level, tapi nanti Pak Iwan jawab. Jadi kehati-hatian ini ada 2 ya. Paus juga sempat bicara dengan dunia teknologi. Jadi hati-hati pada level itu. Misalnya mereka harus ada keterbukaan, harus ada recheck, harus ada macam-macam supaya jangan sampai mereka yang mampu menggunakan alat ini menggunakan untuk tujuan-tujuan yang merugikan kemanusiaan. Kehati-hatian kedua adalah pada level masyarakat ya Pak, pemakai. Nah, bagaimana pemakai juga dengan bijaksana tidak menelan, memakan mentah-mentah saja ya apa yang ditampilkan, apa yang dipilihkan oleh berbagai program untuk kita, dan tetap kritis gitu. Jadi memang ada 2 level itu begitu. Nah, ini kaitannya mungkin kalau hati-hati kritis, ada ini juga ya, satu kasus orang tertipu karena ada video yang menunjukkan anaknya kecelakaan, kemudian ternyata itu adalah video hasil dari rekayasa AI. Nah, ini Prof, berarti kita sebenarnya ini kan mirip kayak ini loh. Dulu sering foto, kalau kita pengen meng-cross check foto ini valid apa enggak, ada tuh Google. Ini foto kapan, di-upload kapan, kita bisa tahu bahwa kejadiannya bener enggak sesuai. Betul. Nah, ini sebenarnya kehati-hatian yang sama, Prof.
sebenarnya dulu kita sudah melakukannya. Hanya saja ini bungkusnya sekarang lebih keren nih, AI gitu ya. Nah, apakah itu hal yang sama, Prof, yang dulu sama sekarang ini hanya beda bungkus? Sama. Sebenarnya sama. Ya lebih canggih ya untuk memeriksanya, untuk mendeteksinya harus itu kayak tulisan. Tulisan yang dihasilkan AI itu bisa dideteksi. Oh, oke. Tanda kutip bisa dideteksi. Beberapa itu bisa AI lagi untuk memeriksa apakah tulisan. Oh, AI di AI sama AI. Iya. AI di AI sama AI. Ini bisa AI-nya emang nggak bisa diem ini. Bisa dikenali oleh AI lagi. Nah, sekarang jadi walaupun sekarang menarik ya. Jadi mahasiswa itu kalau mau menggunakan AI tidak bisa serta-merta dia langsung memberikan tugas itu. Iya. Karena dosennya meriksa. Iya. Ini ada kesamaan gini-gini langsung ketahuan. Iya. Soalnya mohon maaf, dosen ini juga pakai AI. Probabilitas berapa persennya akan kelihatan dia menggunakan AI-nya. Iya. Nah, sekarang yang menarik sebetulnya kalau gitu apa sih cirinya tulisannya manusia? Lagu buatan manusia kayak tadi ya, atau yang lain, lukisan buatan manusia. Karena kita sekarang kita mudah mengenali. Kalau foto misalnya ya, ada foto yang foto anjing dua rangkulan gitu, bohong, iya kan? Nah ini rasanya nggak masuk akal. Nah kita harus berlatih itu, harus curiga. Ini too good to be true gitu ini itu. Demikian juga tulisan yang saya pribadi masih tidak bisa mengenali sebuah tulisan gitu. Saya diberi tulisan ini tulisan dari AI atau bukan. Saya tidak tahu. Tapi satu hal yang menarik ya, yang saya berusaha karena saya pernah mencoba menulis, saya minta AI dahulu, ya kan? AI dahulu, kemudian ada AI yang namanya Quillbot. Quillbot itu untuk memparaphrase. Oh oke, memparafrasenya kan. Jadi ada tulisan diparafrase oleh AI lain. Jadi AI satu diuji ini. Ini large language model itu outputnya saya masukkan ke Quillbot untuk di paraphrase. Ya. Kemudian setelah jadi saya periksa oleh untuk apakah ada programnya lagi untuk memeriksa apakah itu tulisan AI. Dia udah nggak bisa deteksi. Padahal si paraphrase-nya juga AI. Jadi AI itu tidak bisa. Tetapi pertanyaannya sekarang yang pertama, kenapa kok bisa dikenali? Ada satu hal, mungkin saya salah, saya tidak. Manusia itu surprising. Jadi cirinya tulisan manusia itu mengejutkan. Atau malah ada salah, Pak, bikin salah. Iya. Oke. Ada salah yang itu hanya dibuat manusia, gitu. Memilih kata yang nggak masuk akal itu dipilih. Tapi ngambil dari tes juga. Gitu. Itu AI lagi. Oke, Pastor, ini masuk ke ranah ini nih. Pelan-pelan bang. Gereja. Pelan-pelan bang. Saya mah cuma takut nih yang nonton ini ngomongin apa. Cuman yang lucu ini intermezzo dulu biar nggak terlalu serius ya. Yang lucu bahkan kalau sekarang kita lihat benda, ini benda ini namanya apa ya? Tinggal kita foto, kita masukkan ke Google, keluar namanya apa ya? Secanggih itu memang zaman sekarang. Walaupun itu katanya kalau di bahasa Indonesia kosakata kita cuma terlalu dikit bahasa Indonesia kan. Cuma 120.000 kosakata. Iya katanya ya. Nah, tapi ya bisa kedetek loh gitu. Pastor, ini kalau kebetulan saya follow nih di TikTok. Iya, saya punya TikTok. Cuma saya nggak pernah pargoy. Nggak bisa juga dan nggak bagus juga dilihat. Saya ada follow kayak AI biblical. Jadi yang saya pernah tunjukin ke Dodi ada satu yang menarik tuh, Pastor. Intinya gini, saat kita memperkirakan bentuk malaikat itu seperti apa yang dipikiran dan yang kita cari referensinya selama ini, bagaimana AI menggambarkan wujud malaikat sebenarnya berdasarkan kitab ini. Doeng, terbukalah. Itu
gambar yang berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Kita bayangin tuh wanita cantik atau pakai pria sayap, ganteng gitu-gitu. Ternyata ya. berdasarkan surat ini dimasukkan ke AI generator, doeng, ternyata bentuknya mata besar, bersayap, awan-awan begitu ya. Betul, Ya. termasuk beberapa yang belum lama ini apa tuh? yang kain kafan turin ya. Aku belum lihat kain kafan turin. Jadi sudah dikeluarkan wajahnya seperti apa, Oh. dan kemudian ini dibuat patungnya Pak, dan sudah dipamerkan. Itu hasil AI. Iya. Ya, dari Wow. kain kafan turin. Nah. Dan boleh kita percaya tuh, Pastor? Semua hal yang berkaitan tadi mungkin Ada kalau seseorang yang mengalami penyiksaan tertentu dan terekam dalam kain kafan turin, terus bisa divisualisasikan baik secara foto. Sekarang sudah dibuat patungnya Pak, Iya. dan dipamerkan. Loh, yang lebih lagi, yang menarik lagi yang itu ya, scroll. Ya, itu. Ada scroll, apa namanya, tulisan, tulisan, tapi sudah rapuh. Oke. Oke. Jadi nggak mungkin dibongkar, kembalikan. ya, nggak Oke. mungkin. Nah, jadi dilakukan menggunakan teknologi pakai AI, dan itu aksaranya udah tidak ada yang menggunakan. Wow. Ingin, Terlalu kuno gitu iya, berarti. terlalu ibarat. kuno. Ingin diterjemahkan Terjemahkan. Oke. dan tidak bisa dibuka, Oke. Hancur kalau nggak Pak. hancur. Jadi harus menggunakan remote itu Oke. ya, penginderaan itu yang berlapis-lapis itu kan. Tapi Karena dia gulungan dia kan. iya, dia harus mendapatkan itu tulisan itu yang aksaranya baru Sudah kuno, kuno. lalu dia harus Terbaca. membacanya. Dan itu mungkin sekarang. Nah, kembali lagi ya, sebetulnya yang ini minggu pertama saya pakai AI tahun 2022 itu ya. Akhir November tahun 2022 itu saya pakai. Saya mencoba meminta, waktu itu ChatGPT 3.0 itu masih versi yang paling awal. Saya minta dia menuliskan kitab Kejadian untuk orang matematika. Secara orang sains dan orang yang begitu kan kadang nggak masuk akal begitu. Pastor lagi santai, Prof lagi santai terus ngetik aja gitu ya. Iya, itu saya minta coba buatkan kitab Genesis pasal yang pertama. Oke. Untuk orang matematika. Ini Sangat menarik. Iseng. Hasilnya apa, Prof? Loh, menarik. Coba aja di sana ya. Oke. Itu sangat menarik. Dia menggunakan kata pada awalnya sebuah aksioma diciptakan. Oke. Wow. Luar biasa. Dan waktu itu saya kirim WA ke teman saya orang filsafat. Saya bilang, ini kerjaan komedian habis ini. Ini jauh lebih lucu daripada komedian. Nanti kalian kehilangan pekerjaan. Jangan dong. Nanti Komsos menggunakan AI. Lucu sekali baca itu, luar biasa. Iya, benar. Oke. Padahal kan sebenarnya pada awalnya roh Allah melayang-layang di udara. Tapi ternyata kalimat yang keluar, iya. Apa tadi, Prof? Pada awalnya sebuah aksioma. Kan untuk orang matematika. Karena matematika. Iya, aksioma. Jadi kita luar biasa. Itu hal yang Itu kalau mau dibikin ke biologi bisa lah gitu, Prof ya? bisa. Waduh. Bisa. Wah, ya karena tapi kan mereka memproses itu based on apa yang sudah diprogramkan oleh manusia, berarti kan? Iya. Kenapa mereka mengeluarkan hasilnya itu pada Jadi kembali lagi. dia belajar, orang matematika itu buku-bukunya, paper-papernya banyak pakai kata apa, gitu kan? Oke. Terus kitab Kejadian tuh yang pertama itu pasal pertama isinya apa? Ya dia langsung menafsirkan itu dalam bahasa orang matematika. Pastor, sorry nih loncatnya jauh nih ya. Kalau biasa diskusi tongkrongan, diskon. Jadi teman saya juga akhirnya ngobrol, bro, gue percaya apa tuh? Yang bikin akhir zaman itu apa? Teman saya kebetulan Muslim. Menurut gue Dajjal itu teknologi. Jeng. Maksudnya gini, sekarang orang menginterpretasikan beda-beda gitu ya. Teknologi dua sisi mata uang, bisa sangat membantu manusia di satu sisi. Kalau kita tidak hati-hati, itu yang dipesankan oleh Paus ya.
Pastur sendiri melihat teknologi khususnya AI ini, kalau kita ngomong potensi mungkin ada gitu. Tapi khawatir nggak Pastur bahwa keimanan seseorang khususnya umat Katolik nih sekarang nih bisa terkikis mungkin dengan mengkonsumsi teknologi yang secanggih itu, bahkan bisa merubuhkan keimanan mungkin. Ya. Kalau kita mencari yang kita inginkan, misalkan untuk memperkuat keimanan, mungkin tadi apakah benar kain Turin gitu ya, mungkin memperkuat. Tapi kalau di satu sisi untuk menggoyahkan iman itu juga bisa dong sebenarnya. Nah, Pastor punya kekhawatiran gak sih AI ini? Apalagi ada film-film yang mendukung bahwa ini bisa mengambil alih peran manusia. Ada khawatir itu gak sih Pastor pribadi? Tidak terlalu khawatir. Serius Pastor? Ya, eksperimen. Salah satu eksperimen pertama kalau tidak salah di Jerman kan ya. Jadi orang datang ke gereja, dan yang khotbah dan semuanya itu AI. Ya sudah dilakukan 2 tahun lalu ya. Tapi tetap orang tidak terpesona. Bukan. Karena ya ke gereja itu kan untuk mendengar, untuk ketemu teman, untuk berelasi dan sebagainya. Yang disampaikan mungkin menarik, tapi tetap ada sesuatu yang taste-nya tidak ada ya. Tidak ada sisi manusianya. Ya, kalau makanan itu vitaminnya lengkap tapi nggak enak. Kurang pecin berarti sana. Makanya datang ke Awan Kitchen. Masuk. Jadi misalnya kalau ada seorang Romo nanti suatu kali mungkin nggak pinter khotbah, bisa saja dia minta khotbahnya kan dibuatkan oleh AI. Tapi ketika dia menyampaikan rasa karena bukan pribadi orang tersebut yang menyampaikan. Isinya mungkin bisa logikanya, urutan berpikirnya, tapi seni menyampaikan, menyapa, energinya itu kan enggak bisa. Jadi nggak khawatir Pastor sama sekali AI ini akan. Saya selalu percaya begini, bahwa semua manusia itu diberi sesuatu oleh Tuhan. Nah sekarang semua yang ikut serta dalam proses mengembangkan AI juga kan manusia-manusia juga. Ada yang baik, mungkin ada yang kurang baik. Dan saya percaya selalu ada yang baik yang akan juga melakukan sesuatu. Jadi ibaratnya tenang aja, orang baik juga masih ada, masih jagain. Dan kebetulan nih kalau kita tahu ya, lu tanya ke Pastor Ferry salah besar sih Son. Kenapa? Karena beliau juga kan mencoba mengikuti perkembangannya, mempraktekkan juga. Pastor Ferry, menurut Pastor Ferry penting nggak umat-umat di gereja kita untuk mencoba sesuatu yang baru ini, tidak menutup mata, tahu plus dan minusnya? Saya mau mengikuti nasihat Pak Iwan, Prof. Iwan. Kita harus menjadi lebih cerdas daripada teknologi dan alat-alat dan sarana yang sebenarnya diciptakan manusia ya. Jadi di belakangnya kan semua manusia. Nah kita mungkin dengan semua ciptaan itu justru kita diundang untuk lebih cerdas ya, untuk lebih hati-hati. Bukan hanya pakai pikiran, ada perasaan, ada emosi, ada macam-macam yang juga kita harus pakai. Iman sejauh mana iman? Sama, saya kira juga ya. Tapi kenapa nggak tahu ya, mungkin saya naif aja kali ya. Tapi kenapa? Kalau naif David Pak. David Bayu. Tapi kenapa narasi yang ada sekarang yang banyak orang terima adalah AI itu sesuatu yang mengkhawatirkan, lebih dominan unsur hati-hatinya, lebih dominan mengatakan konotasinya selalu tidak cenderung ke arah yang nggak baik gitu. Maksudnya saya bilang mungkin saya naif gitu, tapi yang saya tangkap banyak dari obrolan pada akhirnya ini sesuatu yang kita harus hati-hatinya daripada ayo kita gunakan AI untuk hal yang baik. Lebih banyak yang hati-hati. Itu mirip seperti ini. Zaman dulu orang tua melarang anak-anaknya keluar malam. Hati-hati gitu ya. Tapi kan sebenarnya juga bukan karena sudah terjadi macam-macam juga, lebih ke kekhawatiran. Preventif. Jadi gitu, saya kira lebih kekhawatiran yang sebetulnya karena juga tidak tahu apa itu AI gitu. Dugaan saya paham. Kalau sungguh-sungguh paham dan kemudian menggunakannya dengan cerdas dan bijaksana, saya kira seharusnya tidak usah khawatir. Kalau dari sisi ininya, Prof, apakah sepakat seperti itu atau tetap kita harus menyisihkan sedikit bagian husnuzonnya ya, prasangka baiknya dulu aja, atau seperti belum perlu. Belum bahaya banget. Belum bahaya. Aduh, melegakan loh. Yang bahaya tuh kalau ada 2 juta penduduk yang levelnya kayak Prof. Itu mulai bahaya. Walaupun pada sisi yang lain ya, kita itu semakin mudah percaya. Mungkin di Indonesia kenyataannya upaya menciptakan hoax dengan AI itu tidak begitu berhasil. Iya kan, waktu pilpres. Iya betul. Itu enggak berhasil. Di Amerika jauh lebih berhasil. Masa?
membuat masyarakatnya betul-betul terbelah. Jadi polarisasinya dapat apapun di sini percaya ya. Iya. MIT katanya pernah meneliti semua berita di HP kita 70% tidak bisa diverifikasi. Iya. MIT melakukan riset. Jadi kita udah 70%. Ini misalnya kasus yang terakhir misalnya. Ada kasus 271 triliun timah ya. Orang membaca itu seolah-olah korupsi 271 triliun. Yang terjadi bukan, sebetulnya kerugian ekologi yang dihitung oleh Profesor Bambang dari IPB. Tapi kasus korupsinya belum ada hitungannya, dikatakan masih sedang dihitung. Kerugiannya senilai sekian. Potensi. Bukan dikeruk. Ternyata semua orang yang beredar di masyarakat adalah, aduh, Cik minta 1 miliar lah, gitu ya. Disangkanya udah diambil gitu. Tahu nggak kenapa itu sampai ke yang korupsinya sudah ditangkap kan gitu, tapi uangnya belum ketemu karena uangnya disandera. Aduh, bisa aja netizen. Kebetulan Sandra itu orang. Iya, itu kan istrinya sama Sandra dia. Jadi disandera. Kalau di Indonesia gitu banyaknya meme lucu gitu ya. Sandra sudah menjawab, saya mencari nafkah sendiri, lebih senang memakai uang pribadi daripada uang suami katanya. Gitu. Tinggal ikutin lah beritanya. Iya ya. Mas kalau Prof, sorry. Film-film yang sekarang nih mengantarkan kita untuk diperkenalkan lebih jauh tentang AI. Tapi nggak sedikit juga film yang menunjukkan sisi lain bahwa AI bisa mengambil alih. Ada kan film si Will Smith ya, Artificial Intelligence itu yang robot. Dan dia akhirnya mencoba melawan manusia dengan ingin mengambil alih kehidupan manusia. Itu mungkin nggak sih Prof gitu? Rasanya belum. Masih fiksi itu. Belum atau enggak Prof, ini beda loh. Kalau belum bisa jadi loh. belum kebayang bisa begitu. Saat ini belum ya. Walaupun itu fiksi ya. Yang seharusnya segera terjadi dan seharusnya cocok dengan situasi kehidup masyarakat Asia sekarang. Ya sebetulnya istri robot ya. Oh, yang belum menikah, nggak punya jodoh. Iya. Itu menikah dengan AI. Itu film Her, ada tuh filmnya. Itu menurut saya udah bisa ya. Misal kita ingin karakternya seperti ini, saya ceritakan seperti kita menuliskan itu tadi pakai ChatGPT tolong tuliskan ini isinya tentang ini argumennya ini dia menuliskan. Oke, sama dengan saya ingin menciptakan manusia istri yang seperti ini. Jadi pulang ke rumah robot yang karakternya seperti yang kita harapkan. Masalahnya dia berbentuk seperti manusia saya nggak tahu. Tetapi itu sudah bisa. Apa maksudnya untuk karakter seperti itu kita bisa ciptakan. Bisa diciptakan mungkin. Tapi ya ini kan masih kemungkinan dan bukan zaman sekarang ya, bukan di masa sekarang. Soalnya kalau di masa sekarang, pertanyaan berikutnya sama Pastor Ferry. Boleh dinikahin. Saya nikahkan kamu dan si Iyo, si Ai. Karena ini bakal akan jadi pertanyaan berikutnya lagi ketika memang sudah rame dengan seperti ini. Kalau LGBT kan tidak boleh jelas ya. Nah, kalau AI bagaimana? Nah, ini juga kan sesuatu yang baru. Yang punya istri seperti itu nggak mau nikah. Karena dia bisa ganti-ganti terus kok. Oh iya ya, bosan. Coba aku ganti, pengen istrinya yang begini. Oh iya. Keliru saya. Masukin keliru. Iya kan? Keliru. Ando. Iya, kok kelebihan ceriwisnya ini. Maksud saya pengen yang nurut gitu. Waduh. Ternyata nggak enak. Iya. Berarti pengen yang bantah. Ranah apa nih Pastor yang gereja masih permisif untuk kita menggunakan AI untuk kepentingan diri sendiri? Ranah gereja aja Pastor. Nanti kalau itu katakanlah terjadi, akan keluar nih aturan baru nih. Saya kira boleh sih tidak? Jangan mulai dengan terlalu banyak aturan. Itu gereja juga arahnya saya kira bukan ke arah menciptakan sekian aturan, tapi mungkin hanya prinsip-prinsip dasar saja. Pakailah AI sejauh membuat hidup manusia menjadi lebih baik, lebih mudah, menjadi lebih bisa terbantu dan sebagainya. Jangan untuk sesuatu yang merugikan. Itu saja tujuan saya itu kira, penting. Jadi highlight yang menarik nih ya. Another intermezzo lagi nih, saya sama Sony Prof sering kali panik.
Kalau kita lagi cerita tentang Son, kemarin ya gue pergi ke Bali nih Son, gini nih. Tiba-tiba buka handphone munculnya adalah Traveloka lah, tentang hotel di Bali lah, dan lain sebagainya. Padahal kita nggak nonton loh, nggak nyari loh ya. Kita cuma cerita begini aja. Ini smartphone kita apakah mendengar, Prof? Ini intermezzo juga nih. Soalnya aneh loh. Kita lagi ngobrol apa, tiba-tiba begitu buka handphone, keluar apa? Tokopedia Tambahan Google Maps nggak dibuka. Dibuka juga. Kalau dibuka begitu cari balik, mungkin dia membaca. Tapi tambahan ya, kadang nggak tahu nih. Bukan hanya ngobrol, Not. Ya. Kepikiran. Pernah somehow ya, Prof ini serius nih. Saya pernah kepikiran aja, nggak megang handphone, nggak nyari. Kepikiran bergumam bahkan. Keluar. saya punya temen dia kerja di Google, Mbak Felicia namanya, dan kita ngobrol. Mbak Fel, bener nggak sih Google katanya punya kemampuan membaca bla 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 bla. Sebenarnya mungkin nggak sadar, itulah algoritma saat kita mencari sesuatu bla bla bla. Nah, tapi kalau tentang mendengar obrolan atau mikir baca pikiran, belum ya. Sepertinya tidak deh katanya gitu. Tapi kan kita hidup di masyarakat yang majemuk yang dan kok kejadian pikirannya macam-macam nih, Prof. Menurut Prof dengan matematikanya, ya gitu. Is it possible? Enggak ya. Walaupun memang masih ada walaupun Son. ponsel kita itu ada gini. Dahulu kalau kita nyetir mobil, orang tua kita itu tahu bagaimana mesinnya bekerja. Oke. Ya 70% lah tahu persis bagaimana karburatornya bekerja, bagaimana kopling gas dan lain sebagainya. 70% lah. Paham ya. Oke, tahu. Tapi sekarang kita dengan handphone kita, berapa persen kita mengerti apa yang terjadi? Cara kerja HP. Kita mungkin hanya 10%. Wow. Iya kan? Iya. Nah, jadi itu yang banyak sekali aplikasi yang berjalan kita nggak tahu. Dan semua aplikasi itu biasanya minta permission ya untuk di-approve gitu. Iya. Tapi ada aplikasi yang ngikut. Nah, itu yang bahaya. Nah, kalau ditanya apakah bisa dia menangkap data? Ya iya, bisa. Saya ke Amerika kan 2 tahun lalu. Sampai sekarang saya tahu jam berapa ada di mana di Amerika. Nah, maksudnya? Ya, datanya ada. Datanya record. Pernah. Track recordnya kebaca. Google. Dari data itu, misalnya Google menggunakan data di Google Map, dia mengirim informasi kepada saya atas suatu kebiasaan selama 2 tahun lalu. Iya, dan itu mungkin AI dan algoritma, tapi untuk kepentingan itu tadi. Record pasti ada gimana ya, kayak nggak ada api nggak ada asap. Kalau kita dapat data, dikirimi sesuatu, sebetulnya ada sesuatu yang pernah kita lakukan, entah kita sadar atau tidak. Dosa apakah itu? Kalau misalnya dikirimi yang aneh-aneh gitu, pasti dulunya mungkin pernah mencoba mencari. Mau dipakai incognito juga kena ya. Cuman intinya sih balik lagi, ketika misalkan kita punya satu kemajuan teknologi, ketika ternyata dipakai dengan bagus, dengan baik, itu juga akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi begitupun kebalikannya, ketika memang kita pakainya buat yang enggak nih, ya kan? Ya munculnya seperti itu. Atau yang Pastor aneh-aneh juga. Mulai ini Pastor, karena gini, sekarang anak-anak pun menggunakan smartphone. Mungkin mereka juga mulai, bahkan mungkin bisa jadi lebih pintar dari kita untuk mencari tahu tentang AI. Nah, orang tua harus bersikap gimana nih, Pastor? Ada di satu sisi apa nih? Iya, di satu sisi mempelajari teknologi, paham lebih baik gitu. Tapi polisinya di mana gitu, ngawasin anak-anak ini untuk mengulik-ngulik tentang AI ini? Jangan suka ngawasi. Suka ngawasin. Tetapi mendampingi, jadi teman untuk anak. Belajar bareng sama anak. Sama-sama lihat, mencari. Anak-anak misalnya ada yang bisa bahasa Inggris tanpa pernah kursus bahasa Inggris, gurunya YouTube. Benar. Dan tahu macam-macam. Jadi sebetulnya yang paling penting adalah kita mendampingi, karena kita nggak bisa membatasi pada akhirnya. Kalaupun tidak dikasih HP, dia bisa pinjam temannya punya, macam-macam. Iya benar. Jadi lebih baik jadilah teman untuk anak-anak dan menemani mereka.
mencari bersama juga mungkin apa yang mereka tertarik dan sebagainya. Iya. Tidak dianggap sebagai musuh dan bahaya, kemudian dibatasi, semakin dibatasi malah semakin cari-cari. Dan juga orang tuanya juga harus mau membuka diri buat belajar, Kastur ya. Kalau sekarang kan dulu misalnya Pak ini di seminari dulu pakai HP nggak boleh nih frater. Tapi Rektor Fermentum sekarang misalnya lebih baik mengajarkan cara menggunakan HP secara bertanggung jawab daripada membatasi penggunaannya. Oh iya. Berkembang semua itu pada. Jadi kepikiran Son? Apa tuh? Usaha baru. Apa tuh? Buat anak-anak yang nggak dikasih HP sama orang tuanya. Rental sama HP. buka rental HP. Lumayan kayaknya Son. Banyak yang ngelarang anaknya pakai HP berasa loh. gimbot ya. Mau rental Ditaliin HP. gitu. Lucu. Oke, Prof, AI ini sendiri baru populer di Indonesia, let's say 2-3 tahun, mungkin 5 tahun paling maksimal ya. Kedepannya akan lebih hebat lagi. Orang Indonesia atau kita umat udah siap belum dengan AI yang akan lebih berkembang lagi? Kita udah siap belum sih, Prof? Atau ini baru berapa persennya nih, Prof? Sebetulnya yang luar biasa itu pada tahun 2022 ya. Itu ya waktu ChatGPT itu jadi terkenal sekali kan ya. Nah, sebenarnya sebelumnya itu formatnya itu risetnya itu tentang suara. Audio. Sebelum tulisan. Suara. Audio dulu malah. Iya. Dan nggak begitu berhasil kan. Maksudnya nggak melejit. Tetapi dengan tulisan itu melejit. Dan gambar ya. Sekarang apalagi gambar visual gambar. Orang paling gampang tuh dengan visual. Luar biasa itu. Jadi akan melejit gitu ya. Ini ternyata yang orang itu tadinya nggak pernah terpikir ya. Tapi kita butuh menambah literasi untuk mempersiapkan diri menghadapi AI yang lebih. Jadi teknologinya tak terhindarkan akan mempengaruhi kehidupan kita. Maka dari pihak kita ya memang harus menjadi lebih cerdas, lebih pandai untuk bagaimana memanfaatkannya untuk kebaikan. Udah banyak belum sih literasi tentang AI ini sendiri di Indonesia? Kita ngomong tentang Indonesia untuk umat bisa akses nih, Pastor. Banyak nggak sih? Sudah. Kalau kita nyari tahu mungkin kita lebih suka tidak terlalu banyak saya kira ya. Contoh kalau ada link tidak terlalu banyak ya. Belum banyak ya. Ada link tayangan boleh. Kalau enggak ternyata apakah ada buku gitu literasi atau Prof mau bikin buku dari awal cerita tentang AI. Bukan bidang. Bukan bidang. Enggak apa-apa, Prof yang cerita, Pastor Ferry yang bikin buku. Ya, cocok nih. Ngerjainnya pakai AI. Jadi buku. Cuman maksudnya kan ini adalah demi juga umat dan masyarakat juga, di mana memang kita tuh seringkali takutnya mendengar dari sumber yang salah. Dan juga mungkin juga terpengaruh dengan cara pemberitaan yang salah juga gitu. Jadi belum apa-apa udah takut. Terutama maaf nih generasi para mama, para mamihnya kita, ibu-ibu kita nih takutnya, atau bapak juga biar kesebut nih bapak. Ibu sama bapak kita. Dalam artian itu kan memang generasi yang memang mungkin pada zaman dulu tuh nggak ada kok yang namanya handphone, juga jarang banget gitu ya. Nah sekarang sangat kenceng perubahan zamannya. Siapa tahu kepikirannya pasti bikin buku sama Prof. Atau yang mau direferensi mungkin Prof dan Pastor, kita yang reachable aja. Apa yang boleh kita cari tahu tentang AI? Belajar pertama yang paling basic segala macam. Apa yang harus kita punya? Mungkin yang disuggest yang gampang lah, Prof. Pakai Twitter, belajar Twitter. Aduh, mulutnya suka ini kalau Twitter tuh lemes. Twitter salah satu ini yang disuggest oleh Prof ya. Tetap itu Twitter tetap yang paling itu ya. Wah, ada alasan khusus anak-anak Twitter ini sedang enggak orang teknologi justru. Orang teknologi menggunakan Twitter. Iya. Oh. Karena memang mereka biasa terbatas dengan 140 karakter. Iya, betul. Walaupun sekarang udah boleh panjang. Udah boleh panjang. Ya. Orang aktif di Twitter. Lumayan. Ya, tidak seaktif dulu ya. Wow. Tidak seaktif dulu. Seleb tweet, bro. Seleb tweet. Pastor sendiri apa yang disarankan untuk umat minimal untuk mulai mempelajari? Ada yang disuggest mungkin dari Pastor Ferry? Tidak semua harus dipelajari sendiri, tetapi saya mengusulkan kalau kita sebagai keluarga orang tua itu tidak harus orang tuanya jadi ahli AI dulu gitu. Tapi kalau punya anak, ya ngobrol lah dengan anak-anak, apa yang mereka temukan, apa mereka cari ya. Dan kalau perlu belajar, bilang, "Sok, ajarin papa mama gitu ya." Jangan malu bukan melarang, tapi biar mereka cerita dan jangan langsung dikatakan
Jangan, dengar saja. Anak-anak juga jangan khawatir, anak-anak kita juga punya kecerdasannya sendiri. Dan punya kebijaksanaannya yang kadang-kadang di luar nalar. Iya, nggak karena orang tua terlalu banyak khawatir dan karena justru tidak tahu. Dan bahkan sekarang bisa kebalik, anak yang ngajarin orang tua harus seperti itu. Jadi sudah waktunya kita belajar dari anak-anak kita, dari orang lain gitu. Kalau ada Bapak Ibu dan juga teman-teman umat sekalian yang memang masih bingung tentang apa yang kita bahas hari ini, atau mungkin punya pertanyaan yang jangan khawatir, kita juga bingung. Maksudnya ada pertanyaan yang mendesak yang pengen ditanyain, boleh tulis di kolom komentar aja. Nanti kalau sempat kita balas. Ini sama akan ditutup dengan bisa dibalas nanti dijawab oleh AI. Dijawab oleh AI, jangan dong. Kalau gitu saya punya pertanyaan Pastor dan Prof. Pelawak siapa yang paling menguasai teknologi? Waduh. Jawabannya Empo IT. Ya, kalau gitu. Kita udah. Ya ampun, nggak kepikiran Empo IT. Aduh, terima kasih Prof Iwan sudah menyampaikan tentang AI ini. Betul, walaupun saya kilas ya. Betul. Dan kita tetap butuh ngobrol lebih mendalam lagi. Pastor Ferry, terima kasih juga sudah minimal buat gue gue jadi punya pandangan yang berbeda. Yang selama ini saya segitu naif mendapatkan lebih dominan khawatirnya hari ini tidak. Karena Pastor Ferry mengatakan hal-hal tentang ternyata banyak yang bisa diambil baiknya. Kalau saya kayak di reminder lagi bahwa memang dalam kehidupan kita sehari-hari kita udah sering kali mengandalkan AI sebenarnya. Tanpa tahu dan tanpa sadar. Tanpa sadar. Itu produk AI juga. Iya. Dan kita memang harus lebih mau membuka diri dan belajar lagi hal-hal baru yang akan semakin canggih ke depannya ya. Terima kasih Prof Iwan, terima kasih. Terima kasih. Ketemu lagi di Rumah Dani edisi berikutnya. Bye.